Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahullah amma ba'du. Para jamaah yang kami hormati, Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah dan maunah yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat mudah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, baik untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian-kajian yang biasa kita laksanakan di masjid yang mulia ini. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami hormati, kita masih membahas tentang hal-hal yang syubhat. Bagi kita untuk mendeteksi hal-hal yang syubhat itu kira-kira suatu benda boleh, satu masalah boleh, satu perkara, satu kegiatan ya, termasuk aktivitas yang nampaknya kelihatannya ibadah begitu. Nah, apabila kita sendiri merasa bahwa ya itu belum jelas ya status hukumnya, ya boleh atau tidak untuk kita ambil, boleh atau tidak untuk kita konsumsi, boleh atau tidak untuk kita laksanakan, ya. Nah, itu bagi kita pribadi sebenarnya sudah masuk dalam kategori syubhat namanya. Kalau saya ingin mencontohkan begini misalnya, ada pengurus masjid, ya, ada pengurus masjid nih. Secara ekonomi dia punya penghasilan yang layak karena mungkin dia ya bekerja di tempat yang layak, punya penghasilan yang cukup untuk keluarganya begitu misalnya. Lalu kemudian ia terlibat dan memang melibatkan diri cinta kepada masjid, sehingga segala aktivitasnya itu selain dia bekerja mencari nafkah, menghasilkan, dan juga aktif di masjid ini. Ya, kemudian statusnya sebenarnya bukan orang susah kalau dilihat, karena penghasilannya memang cukup, keluarganya cukup, rumah ada, kendaraan ada, penghasilan juga ya tidak terlalu ya inilah pokoknya cukup bagi kehidupannya. Tidak perlu dia meminta-minta bantuan kepada orang lain. Nah, misalnya memasuki bulan Ramadan, ya, dia ini diangkat entah sebagai ketua panitia, entah sebagai panitia Ramadan, entah panitia zakat. Nah, kemudian akhirnya panitia memutuskan karena dia memang orang yang aktif di masjid ini, maka orang ini diputuskan atau ditetapkan oleh pengurus masjid termasuk yang layak untuk mendapatkan zakat fitrah gitu misalnya. Ya. Padahal dia orang yang mampu, orang yang tidak kekurangan lah pokoknya. Ya, dari sisi manapun kalau dilihat orang ini tidak masuk dalam kategori orang miskin, tidak masuk, orang fakir nggak masuk, ya. Sabilillah ya belum layak untuk disebut sebagai sabilillah kalau hanya sebagai pengurus masjid saja begitu, ya. Maka kalau ada orang yang seperti ini lalu dikirimi zakat fitrah oleh masjid, itu kira-kira porsi dia itu ada di sebelah mana jadinya, ya. Sehingga akhirnya sebaiknya pribadi orang ini saja yang menyadari ini zakat fitrah bukan hak saya, ya. Nggak pantas kalau saya menerima zakat fitrah
bahkan dari antara 8 golongan penerima zakat fitrah, saya tidak termasuk di golongan itu gitu, ya. Kalau hanya sekedar pengurus masjid itu kan istilahnya amaliyah sosial kita namanya, ya. Kita nggak butuh untuk digaji ketika kita berada di masjid, itu karena memang kita memiliki kesadaran besar bahwa kita memang penting untuk bersosialisasi di masyarakat, merasa penting masjid ini untuk kita rawat, kita jaga. Kita harus berada di dalamnya misalnya begitu. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari masjid, karena kita punya kepentingan untuk menghidupkan masjid, bukan kita mencari kehidupan di masjid begitu. Nah, maka sadar sendiri mestinya orang yang seperti ini bahwa dia itu adalah orang yang sebenarnya enggak layak untuk masuk dalam kategori orang yang menerima zakat fitrah, itu seperti itu. Artinya apa kalau begitu? Kalau seandainya dia menerima zakat fitrah tersebut, ya, itu sangat memungkinkan nanti akibatnya masuk dalam kategori syubhat jadinya, ya. Sebagai apa dia kalau begitu, ya? Nah, untuk menjaga jangan sampai kita makan yang tidak pantas bagi kita untuk kita cicipi ini namanya di dalam bahasa agama disebut dengan warok namanya, ya. Muruah kita jaga, khawatir zakat yang bukan bagian kita ini kita makan. Ya. Lalu kemudian akhirnya apa statusnya kalau begitu? Kita bukan fakir, kita bukan miskin, kita bukan sabilillah, kita bukan ibnu sabil, ya, kita bukan orang yang mu'allaf, semuanya di 8 golongan itu kita bukan semua. Nah, maka sebaiknya orang yang seperti ini ya tidak menerima zakat fitrah. Tuh, kalaupun andaikan dari pengurus masjid merasa, oh dia nih orang banyak jasanya, ya, banyak peranannya dalam masjid kita ini, jangan sampai dilewatkan sebagai penghormatan. Oh, bukan begitu caranya. Karena zakat itu ada hukumnya begitu, ya, ada orang-orangnya, ada golongan-golongannya yang harus diberikan. Sehingga memberikan kepada golongan yang bukan pada tempatnya itu nanti ada jadi masalah besar. Maka untuk itu kita secara pribadi sadar bahwa ini jangan kita terima, ya. Entah kita pulangin boleh, ya. Sadar bahwa ini bukan bagian kita, atau mungkin kita terima tapi nanti kita alihkan lagi kepada orang lain, ya. Mungkin caranya seperti itu. Yang penting kita jangan memakannya begitu, ya, karena itu bukan bagian daripada hak kita yang kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, di era modern seperti sekarang ini, ya, makanan dan minuman itu kita tidak tahu, ya, apakah betul itu diproses dari barang yang murni halal, ya. Maka setiap kita ini mestinya menjaga untuk hati-hati. Jangan sampai kita memilih barang yang haram walaupun mungkin dengan alasan kita nggak tahu gitu, ya. Karena seharusnya informasi tentang makanan tersebut harus jelas ada gitu, ya. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana barang-barang yang digunakannya, apakah itu masuk dalam kategori halal atau haram dan lain sebagainya, itu semestinya konsumen itu punya hak untuk mengetahui. Tapi kita mungkin selama ini nggak peduli tuh dengan makanan-makanan seperti itu, ya. Makanan-makanan modern itu tidak sedikit yang banyak dicampur dengan gelatin, ya. Yang biasanya itu sebagai alat pengawet itu biasanya, ya. Dan itu ternyata sumber utamanya adalah dari babi itu begitu, ya, dari minyak babi. Nah, ini akan sangat berbahaya. Mungkin kita nggak pernah melihat gelatin itu atau minyak babi itu konsepnya di dalam dunia farmasi, dunia makanan itu kodenya apa begitu. Sehingga di dalam makanan itu nggak ada daging babi, minyak babi, nggak bakalan ditulis, ya. Kemungkinan akan ada kode-kode tertentu yang kemungkinan besar itu mengarah kepada makanan atau sumbernya, ya. Gelatin misalnya kodenya apa begitu, ya kan. Nah, itu yang jarang kita pahami sehingga akhirnya makanan-makanan sekarang itu
Ya bisa bertahan lama, bisa awet, bisa enak dan lain sebagainya. Yang jangan-jangan itu adalah bagian daripada yang syubhat bagi kita tentang kehalalannya. Ya. Ya, saya merasa begini misalnya para bapak sekalian. Sosis ya, kan banyak tuh sekarang dijual ya di jalan-jalan itu dipanggang, diapain begitu. Itu apakah ketika proses pembuatan sosis apakah dari ayam atau dari sapi dan lain sebagainya, itu proses pemotongan sapinya, ayamnya halal atau tidak? Itu begitu. Itu satu. Kemudian ketika dikelola ya, itu sosis itu terpisah enggak? Mungkin kalau kotoran iya kali, karena produksi atau pabrik juga enggak merasa ingin rugi kalau dia memproduksi makanan yang di dalamnya bercampur kotoran. Ya, mohon maaf nih misalnya ada tai sapi gitu misalnya, mungkin itu terpisah kali. Tapi kalau yang namanya darah, ya, itu bisa jadi bercampur di dalam proses pembuatan sosis misalnya, ya, begitu. Yang ketiga, itu di dalam proses pengawetan ada enggak sumber-sumber yang ya bahannya itu diambil dari campuran proses ya gelatin atau minyak babi lainnya begitu ya. Nah, ini hal-hal yang sedemikian ini masuk sudah dalam kategori syubhat bagi kita ya, karena keterangan-keterangan yang sedemikian tak dapat kita peroleh dengan sebaik-baiknya, wabil khusus kita sebagai orang awam ya jarang memahami kode-kode tertentu di dalam kode-kode makanan, minuman dan lain sebagainya yang kita nggak tahu berasalnya dari mana, karena para ya produser-produser itu memang punya kode-kode khusus, termasuk juga di dalam dunia makanan, minuman, farmasi dan sebagainya itu ada kode-kode khusus yang menunjukkan makanan itu berasal dari mana dan dari apa begitu ya. Nah, ini penting bagi kita untuk kita jaga diri kita, jangan sampai kita ya mengkonsumsi makanan yang sangat memungkinkan di dalamnya ada hal-hal yang syubhat. Ya, kita nggak tahu tuh halal dan haramnya pada saat itu. Maka kita perlu untuk menghindari makanan yang sedemikian itu masuk dalam kategori al-wara namanya, yaitu apik menjaga diri dari perbuatan yang haram gitu ya. Baik, itu merupakan hal-hal yang mungkin menjadi penjagaan diri kita di era modern sekarang ini, karena jangan-jangan kita dekat dengan hal-hal yang sedemikian tadi begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil mushtabihat faqalat ta'ifah hiya haram. Para alim ulama berbeda pendapat di dalam penetapan hal-hal yang dianggap syubhat. Apa hukumnya kalau begitu ya? Faqala ta'ifah, maka sebagian golongan menyatakan hiya haram. Syubhat itu masuk dalam kategori haram. Nah, mohon maaf tadi itu, kalau kita kembali kepada tadi yang kasus saya contohkan, zakat fitrah bagi orang mampu, bagi orang kaya dibawain dari masjid, padahal dia bukan masuk dalam kategori golongan penerima zakat fitrah, berarti ketika saat itu nih menurut pendapat pertama, orang tersebut masuk dalam kategori haram memakan zakat fitrah. Ya, karena dia bukan golongan yang ada di situ, ya. Kemudian tadi ketika yang kedua kita memakan barang-barang yang enggak jelas sumbernya, halal haramnya itu enggak jelas begitu, jadi syubhat akhirnya. Maka ulama yang pertama menetapkan bahwa hukum syubhat itu adalah haram. Oh, berarti banyak tuh nanti makanan, minuman yang kita tidak tahu sumber produksinya itu halal atau haramnya, oh masuk dalam kategori haram jadinya kalau begitu ya. Ya walaupun nanti ada ulama yang lebih lebih terbuka begitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak diketahui bagaimana prosesnya udah ya halal begitu aja. Nanti ada ayat yang menjadi sumber landasan, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya-tanya tentang sesuatu. Kalau nanti kamu tanya-tanya jelas, lalu kemudian akhirnya nyusahin kamu, maka jadinya haram tuh begitu. Ya. Kalau tadi saya mencontohkan sosis, ya.
Selagi Anda tidak bertanya-tanya sosis itu halal atau haram, bagi kelompok ini nih katanya berdasarkan ayat, jangan tanya-tanya begitu jadi halal. Tapi ketika kamu tanya-tanya, jelas tuh, wow ternyata ya cara pemotongannya tidak berdasarkan penyembelihan Islam. Ya, daging dan darah bercampur jadi satu. Kemudian ada pengawetnya yang berasal dari gelatin minyak babi. Wah, udah jadi haram kalau begitu, ya. Nah, jadi ada juga yang lebih lebih bebas begitu. Pokoknya apa saja itu boleh, ya, selagi belum ada kejelasan halal dan haramnya, katanya begitu. Tetapi perlu juga bagi kita karena di zaman sekarang ini, ya, udah sangat memungkinkan hal-hal yang haram itu bercampur dengan hal-hal yang halal, maka menjaga dari syubhat sebagai sesuatu yang haram ini penting untuk kita jaga diri kita, ya. Upaya untuk menjaga jangan sampai pada tubuh kita masuk barang yang haram. Ya. Nanti Pak hadirin sekalian, efek dari memakan hal-hal yang haram itu sangat berbahaya karena barang yang haram baik zatnya maupun proses penerimaannya atau pendapatannya, ya, itu menyebabkan orang malas untuk beribadah. Ya. Jadi kalau ada barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, apakah haram zatnya misalnya, tadi itu ya daging sapi yang dipotong dengan cara yang haram gitu misalnya, kan dagingnya haram namanya kalau begitu bangkai. Kita makan. Nah, ini akibatnya nih akan tumbuh malas yang sangat luar biasa untuk beribadah. Itu dari segi zat, ya, zat makanan. Apalagi kalau tingkat keharamannya sudah jelas. Darah kita makan, bangkai kita makan, ya, daging babi kita makan. Oh, itu makin jadi-jadi itu, ya, malasnya beribadah begitu. Sulit untuk diajak untuk beribadah. Ada juga yang proses pendapatannya. Tadi tuh misalnya beras zakat fitrah halal, ya, tapi prosesnya pendapatannya bukan golongan yang patut untuk mendapatkan zakat fitrah. Akhirnya ngambil zakat fitrah, makan zakat fitrah. Beras yang halal tapi prosesnya yang haram, ya. Nah, ini juga akibatnya nanti, ya, menjadikan orang tersebut malas untuk beribadah. Kan jadi bahaya. Kok kelihatannya zakat fitrah malah bikin malas ibadah? Oh, karena bukan golongannya, bukan orang yang berhak menerima zakat fitrah tapi ngambil zakat fitrah, makan zakat fitrah. Nah, itu kan nggak boleh jadinya, ya. Karena apa? Udah dipastikan tuh orang-orang yang memang untuk menerima zakat fitrah siapa-siapa saja, itu harus ditetapkannya sedemikian tadi itu. Nggak boleh dilalaikan begitu, ya. Yang bukan orang yang berhak menerimanya sebaiknya jangan begitu, ya. Bagaimana dalil daripada keharaman tersebut? Ya, berdasarkan sabda Nabi katanya istabro'a lidinihi wa irdihi. Orang yang menjaga daripada perkara yang syubhat berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Ya, berupaya untuk membebaskan agama kita dari sesuatu yang dilarang, menjaga kehormatan kita, ya, prestise dan prestasi kita, itu adalah upaya yang penting untuk kita jaga. Nah, maka menghindari itu dari syubhat, maka syubhat itu masuk dalam kategori yang haram. Karena apa? Pentingnya menjaga agama dan pentingnya menjaga, ya, kehormatan diri. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang kita makan ternyata itu adalah, ya, haram yang pada akhirnya merusak nilai-nilai agama atau merusak nilai-nilai kehormatan diri. Nah, ini enggak boleh. Maka kalau begitu perkara yang syubhat, yang tidak jelas itu akan menjadi haram. Qalu mereka berkata, wa man lam yastabri lidinihi wa irdihi, siapa yang tidak bisa menjaga kehormatan agama dan prestisenya, faqad waqa'a fil haram, maka dia jatuh ke tempat yang haram. Ya. Tadi saya katakan ada orang yang bukan sepatutnya menerima zakat fitrah diberikan, lalu diambilnya. Ini namanya dia tidak bisa menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan prestise dirinya. Kalau begitu masuk dia ke tempat yang haram.
Wa qala al-akharun, kelompok yang lain mengatakan, ya, hiya halal. Perkara syubhat itu adalah perkara yang halal, ya. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ya, di dalam hadis katanya karra'i yar'a haulal hima, ya. Bagaikan pengembala, ya. Bagaikan pengembala yang mengembala di wilayah terlarang katanya, ya. Bagaikan pengembala yang mengembalakan barang binatang ternaknya di wilayah terlarang. Nah, fayadullu ala anna dzalika halal. Kalau begitu, ya, mengembalakan binatang ternak di sekitar tempat yang dilarang itu masuk dalam kategori halal katanya. Tetapi wa anna tarkahu wara, meninggalkannya itu adalah menjadi wara, menjadi apik, menjadi muruah. Ya, jadi berupaya untuk meninggalkan berada di wilayah yang diharamkan itu jauh lebih baik, ya. Wa qala taifatun ukhra, berkata pendapat golongan yang lain, al mustabihat la naqulu innaha halal wala innaha haram. Perkara yang syubhat tidak bisa kita katakan bahwa dia halal dan dia itu haram. Nah, ini pendapat yang agak membingungkan jadinya, ya. Enggak bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang halal atau yang haram. Kenapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'alaha bainal halalil bayyin wal haramil bayyin. Karena Nabi sendiri menjadikan syubhat itu bertempat antara yang halalnya jelas dan yang haramnya jelas. Ya. Jadi Nabi udah menyatakan halal jelas, haram jelas. Ya, di tengah-tengahnya ada yang syubhat. Nah, yang halal jelas halal, yang haram jelas haram, yang syubhat tidak bisa dikatakan halal dan tidak bisa dikatakan haram karena itu dia tetap berada pada posisi syubhat namanya. Maka kalau begitu fayambaghi an natawaqqafa anha. Ya, kalau begitu kita harus menjaga diri, ya, menghentikan daripada hal yang syubhat tersebut, ya, supaya apa? Wa hadza min babil wara'i aidan, ini juga masuk dalam kategori wara' juga. Nah, penting kalau begitu kita untuk menjaga diri kita supaya, ya, masuk dalam kategori orang yang mampu untuk menjaga diri. Ini penting, ya. Di era modern sekarang bagi kita itu penting. Ya, kalau dulu-dulu wah, mungkin ya banyaklah mungkin hal-hal yang halal di sekeliling orang-orang dulu, tapi sekarang bisa jadi hal-hal yang haram itu lebih banyak di sekeliling kita begitu. Para alim ulama membagi syubhat itu menjadi 3 bagian. Ya. Wan qasamal ulama al-mushtabihat thalathatu aqsam. Para ulama membagi hal-hal yang syubhat itu menjadi 3 bagian. 1, minha ma ya'lamul insan annahu haramun thumma yashukku fihi. Syakka yashukku fihi. Ya. Yang pertama, diketahui oleh banyak orang, oleh manusia bahwa perkara tersebut haram lalu kemudian timbul keraguan. Ya. Kalladzi yahrumu 'alal mar'i akluhu qabla zakati. Seperti sesuatu yang haram dimakan oleh seseorang sebelum binatang disembelih. Idza syakka fi zakatihi, apabila dia ragu di dalam proses penyembelihannya, lam yazalit tahrim, maka haram tersebut terus berlangsung illa biyaqiniz zakati, kecuali kalau sudah yakin akan penyembelihannya. Tuh. Kita punya enggak informasi tentang sapi yang disembelih oleh pabrik sosis misalnya? Ya. Kita punya enggak informasi tentang penyembelihan ayam oleh pabrik sosis begitu misalnya, ya? Kita enggak tahu tuh bagaimana proses penyembelihannya begitu, ya kan? Bagi umat Islam
memakan binatang yang tidak disembelih dan dimatikan begitu dibunuh, itu kan masuk dalam kategori bangkai jadinya, ya. Nah, kalau memang kita yakin prosesnya dalam proses penyembelihan itu adalah dengan menggunakan proses yang islami, yang syar'i, itu makan hal-hal yang seperti itu menjadi halal. Tetapi kalau kita nggak tahu bagaimana ya proses penyembelihan tersebut, wah itu berarti masuk dalam kategori syubhat kalau begitu, ya. Nah, ini penting nih untuk kita jaga diri kalau begitu. Nanti banyak tuh makanan-makanan, produk-produk daging dan lain sebagainya yang perlu kita jaga gitu, ya. Untuk apa? Bukan apa-apa nih, tubuh kita perlu untuk mengkonsumsi yang betul-betul baik, halalan thayyibah, itu yang Allah minta, ya. Makanlah kamu makanan yang halal dan yang baik, ya. Kalau Allah menyuruhnya untuk makanan yang halal dan thayyib, itu berarti ada efek buruk ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram dan tidak thayyib gitu. Ya. Efek buruknya apa? Ya, yang paling gampang kesehatan, ya. Kalau orang udah sehat, pasti ibadah nggak nyaman. Itu satu. Yang kedua, efek yang mungkin secara tidak berkait dengan fisik, badannya sehat, ya. Tetapi ketika mencicipi benda-benda yang haram, itu nanti punya efek badan kita ini sulit untuk diajak untuk berbuat baik, berbuat ibadah. Itu di sana. Maka Allah mewanti-wanti kepada kita, kalau mau makan, makan. Ya, makan yang halal, makan yang thayyib. Kemudian katanya juga wala tusrifu, jangan berlebihan, ya. Ini kan namanya konsep makan di dalam agama Islam itu jelas kalau begitu, ya. Makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, berarti sesuai dengan kebutuhan tubuh, ya, dan juga jangan berlebihan. Halal baik, berlebihan bahaya juga. Ya. Duren itu enak, ya. Mungkin kalau kita beli dengan hasil dari kerja kita gitu, ya, bisa beli tuh duren. Enak tuh. Tapi karena konsumsinya kebanyakan, ya, itu sangat bisa jadi mempengaruhi ya kolesterol kita mungkin, darah tinggi kita mungkin. Pada kasus orang tertentu makan durian itu halal, jumlah tertentu makan itu halal, tapi pada orang tertentu bisa jadi haram, dengan jumlah makanan tertentu juga bisa menjadi haram, padahal sumbernya adalah durian juga tuh satu begitu. Nah, ini penting nih untuk kita jaga, ya. Ya terutama kita-kitaan yang udah di atas ya 50 tahun ke atas lah begitu ya. Itu kudu-kudu banget itu jaga makanan, ya. Jangan gara-gara ngejar makanan akibatnya badan tumbang begitu, ya kan. Nah, ini amat sangat berbahaya bagi kita begitu. Yang kedua, wa aqsu dzalika yakunna syai' halalan fayashukku fi tahrimihi. Ya. Sebaliknya, kalau tadi haram awalnya, tapi sekarang yakin ya bahwa sesuatu itu adalah halal. Tapi ragu kemudian apakah ini menjadi haram, ya. Misalnya qarajulin lahu zaujatun fasyakka fi talaqiha. Ada seseorang laki-laki punya istri, dia ragu nih, omongan dia itu ketika dia emosi ngomong cerai itu masuk dalam kategori cerai atau bukan, ya. Famakana min hadzal qismi fa huwa 'alal ibahah. Kalau ini masih bagian daripada bagian ini, kalau ini merupakan bagian daripada bagian ini, maka dia masuk dalam kategori yang masih diperbolehkan hatta ya'lama tahrimahu, sampai dia jelas tahu akan haramnya. Wal aslu fi hadzal hadis, dan dasar daripada hadis ini adalah hadis Abdullah bin Zaid fi man syakka fil hadas, ya, terhadap orang yang ragu di dalam hadas, ba'da an tayaqqana taharah, setelah ia yakin akan adanya suci. Bapak Ibu sekalian, cerai itu katanya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dan main-mainnya jadi, ya, sungguh-sungguh, main-main dan juga emosi itu katanya jadi cerai.
Sama tuh nikah juga begitu juga katanya, ya. Nikah dimain-mainkan, nikah disungguh-sungguhkan, jadi nikah gitu, ya. Kalau memang memenuhi persyaratannya begitu. Kalau ada orang laki-laki, ya, saking dia marahnya, ya, saking dia marahnya di dalam rumah tangganya begitu, sehingga dia ngucapin kata cerai kepada istrinya, ya. Dia sadar ngucapinnya, ya, dia sadar, dia tahu bahwa dia ngucapin cerai itu begitu kepada istrinya di waktu dia marah di hadapan istrinya itu. Nah, sekarang omongannya yang pada waktu itu dia sadari dia ngucapin kata cerai itu menyebabkan cerai atau tidak kalau begitu jadinya. Ya. Dia sih sama istri kan biasa, ya. Istri kan halal, ya. Tapi ketika dia ngomong kata cerai itu udah jatuh cerai atau belum kalau begitu. Sementara dia ngomongnya sungguh-sungguh, ya, benar-benar kedengaran dengan bahasa yang sharih bahasanya, bukan bahasa yang dimain-mainkan, dialing-alingkan begitu. Bahasanya misalnya begitu, pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Nah, itu namanya kinayah, sindiran kalau begitu. Tapi karena dia lagi marah-marah segala macamnya, gue ceraiin lu, saya cerai kamu. Nah, ini namanya sudah menjatuhkan cerai kalau begitu. Nah, ya, yakin asalnya punya istri sebagai, ya, sesuatu yang halal untuk bisa bergaul bersamanya, tapi kemudian ngomongnya sembarangan, ya, akhirnya ragu ini jatuh talak atau tidak kalau begitu. Nah, ini masuk juga dalam kategori syubhat yang kayak begini, ya. Maka perlu kita ngomong tuh jaga hati-hati, jangan sampai, ya, ngomong sembarangan yang kayak begini nih, ya. Kalau kita udah, ya, ngomong cerai secara tegas tuh, dulu di masa Umar itu jelas-jelasan itu dihukumi sebagai sebuah cerai kalau begitu. Kalau ngomongnya masih sekali, ya mungkin masih dianggap sebagai talak raj'i kali begitu, cerai yang bisa rujuk kembali. Kalau udah ngomong 2 kali lagi, besok marah lagi, ngomong begitu lagi, oh baru 2 kali, ya, dia sekedar ngomong nggak kemana-mana, mau bersama-sama lagi, saya kira itu sangat memungkinkan agama mentolerir bahwa dia bisa balik kembali. Tapi kalau udah keseringan, dikit-dikit ribut ngomongnya cerai, dikit-dikit ngomong gue ceraiin lu, ya, udah berkali-kali ngomong begitu melulu. Nah, ini akibatnya sangat memungkinkan jatuh talak sementara dia tidak merasakan bahwa itu adalah bagian daripada, ya, sesuatu yang diharamkan tuh seperti itu, ya. Yang ketiga, ayyashukka fi syai'in fala yadri ahalalun am haram. Ya. Tadi yakin halal, ya, yakin haram, kemudian yakin halal, sekarang ragu apakah halal atau haram. Ya, wa yuhtamalu al-amrain jami'an, dan sangat memungkinkan 2 perkara ini bisa terjadi. Ya, halalnya bisa, haramnya bisa. Tapi wala dilala ta'ala ahadihima, dan tidak ada dalil yang menguatkan kepada salah satu daripada halal dan haram ini. Fal ahsanu at-tanazzuhu, maka yang paling baik adalah menjaga diri, mensucikan diri, kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tamrati saqitati hina wajadaha fi baitihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap satu kurma yang jatuh yang ditemukan di rumahnya. Faqala, lalu Nabi berkata, laula anni akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalau saya tidak takut bahwa kurma ini adalah sedekah, maka saya akan memakannya. Nah, jadi gini, ada peristiwa, ya, Nabi mendapatkan kurma di depan rumahnya, sebiji doang sih. Ya, ini hebatnya Nabi nih, ya. Lalu kurma tersebut Nabi pungut, tapi Nabi nggak berani memakannya. Ya, kenapa Nabi nggak berani memakannya? Khawatir kalau kurma tersebut masuk dalam kategori sedekah. Ya, ingat keluarga Nabi dan keturunannya tuh sampai sekarang tuh itu adalah orang yang tidak boleh menerima
sedekah, nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima infak dari kita, itu nggak boleh. Ya, karena itu dianggap sebagai kotoran katanya bagi keluarga Nabi. Jadi kalau ada orang misalnya mengaku Habib, mengaku Said, mengaku keturunan Nabi, dikasih zakat mau, oh bohong tuh kalau begitu, ya. Bohong tuh kalau begitu dia. Dia bukan keturunan Nabi kalau begitu. Kalau dia benar-benar keturunan Nabi, maka ketika ada apa, ada amplop, ada apa segala macam dikasih, dia akan bertanya, ini apa gitu, ya. Statusnya. Kalau hadiah boleh, ya. Keluarga Nabi boleh menerima hadiah, tapi zakat, sedekah, infak itu hukumnya haram. Nabi dapat sebuah kurma di depan rumahnya. Ya. Nabi enggak mau makan. Ya, karena Nabi enggak tahu jangan-jangan itu kurma adalah kurma sedekah. Tuh. Ya. Kurma sedekah. Kalau kurma sedekah maka jadi haram bagi Nabi. Ya. Jadi haram bagi Nabi untuk mencicipinya. Nah, karena haram bagi Nabi, Nabi enggak mau memakannya. Ya. Kalau bagi kita kan enggak ada urusan kayak begitu, ya. Di depan rumah kita ada kurma, ya, jangankan 1 sekilo aja kita masih berani makan tuh kalau begitu, ya kan. Kita anggap wah ini ada di rumah saya, ya milik saya lah kalau begitu. Ya, Nabi menemukan kurma 1 buah. Nabi jaga dirinya jangan sampai ini masuk dalam kategori memakan barang yang haram bagi Nabi, karena sedekah bagi Nabi hukumnya adalah haram. Jangan-jangan ada orang yang membawa kurma sedekah tertinggal jatuh di wilayah rumah Nabi, sehingga itu adalah barang sedekah mestinya, ya kan. Nah, Nabi menjaga diri, ya, tidak mau makan kurma, padahal kan zat kurma hukumnya halal, ya kan. Kalau seandainya Nabi makan 1 kemudian ternyata besok ketahuan bahwa itu ada sedekah, ganti aja 1. Nabi nggak mau begitu, ya. Tuh sampai sebegitunya Nabi menjaga diri. Jangan sampai dirinya masuk, ya, memakan barang yang haram tuh begitu. Maka ini perlu bagi kita untuk kita jadikan teladan bagi kita. Bayangin Nabi 1 kurma, Nabi ogah. Ya. Bagaimana orang-orang yang sekarang itu korupsi sampai triliunan, ya, miliaran triliunan, sampai segitu banyaknya begitu, ya. Nabi 1 kurma, bayangin bapak-bapak silakan coba beli kurma satu biji itu di Tanah Abang sana. Kira-kira dilayani dapat dibagi tuh nanti. Ya. Nih malam ini kan di sana kan di Tanah Abang tuh banyak tuh tukang kurma tuh, ya. Lalu turun ke situ ini minta sama tukang kurma, "Pak, 1 kurma berapa duit?" gitu. Ya. Saya yakin mungkin sepanjang Tanah Abang yang Bapak temukan tukang kurma, ketika Bapak mintanya cuma 1 biji, kayaknya dibagi. Ya. Bapak bagi makan aja halal katanya begitu. Tukang kurma kan begitu biasanya, ya. 1 masalahnya. Kalau 1 kilo mungkin dia minta harga, tapi kalau 1 buah, mendingan dibagi saja. Tapi bagi Rasulullah 1 enggak jelas tuh, dia enggak tahu apakah itu sedekah atau bukan, dia jaga dirinya jangan sampai memakan, ya, harta yang haram atau memakan barang yang haram. Nah, ini amat sangat berbahaya bagi diri kita. Bagaimana tuh Rasulullah menjaga dirinya dari 1 buah kurma, ya, jangan sampai ada masuk yang haram pada dirinya. Bagaimana orang yang mengambil uang rakyat, ya, triliunan, miliaran dan lain sebagainya. Itu lebih bahaya lagi itu yang kayak begitu, ya. Maka penting bagi kita untuk mengikuti, ya, jejak langkah Rasulullah nih dalam hal yang seperti ini untuk menjaga diri kita dari barang-barang yang syubhat seperti itu. Di dalam hadis ada ungkapan Rasulullah, la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Ya. Tidak diketahui hal-hal yang syubhat ini oleh sebagian besar manusia. Ya. Dikatakan la ya'lamu hukmahunna minat tahlil wa tahrim. Ya. Tidak dipahami hukum syubhat itu apakah masuk dalam kategori halal atau haram. Wa illa, ya, falladhi ya'lamu syubhah ya'lamuha min haitsu innaha mushkilah. Kalau seandainya bisa diketahui, maka orang yang mengetahui tentang hukum yang syubhat itu bisa mengetahui tapi dengan jalur yang susah katanya, ya. Kenapa? Litaraddudiha baina umurin muhtamilah, karena
mondar-mandir bolak-balik antara hal-hal yang sangat memungkinkan, bisa halal bisa haram. Faida ulima bi ayyi aslin, kalau dia tahu atau bisa diketahui dengan berbagai macam sumber, berbagai macam dalil, yaltahiqu, yang bisa ditemukan, zala kaunuha syubhatan, yang dapat hilangnya hukum syubhat, ya, maka itu akan berubah menjadi hilang kesyubhatannya, maka menjadi jelas, ya. Kalau sudah jelas apakah itu haram atau itu halal, nah bisa dipastikan. Wa kanat imma minal halal au minal haram, bisa jadi itu nanti masuk dalam kategori halal atau kategori haram, ya. Sekarang bapak-bapak mungkin pernah dengar kali itu bahwa dulu pernah ada kasus, ya, daging babi yang dibawa ke Jakarta, ya, yang udah dibelah gitu ya kan dagingnya. Lalu dijual di pasaran, ya, dicampur dengan daging sapi. Nah, ini kan sangat berbahaya banget kalau begitu, ya. Kita yang mungkin hanya sekedar konsumen saja kali begitu, mungkin sulit kali bagi kita untuk membedakan mana daging babi, mana daging sapi begitu, ya. Kalau yang memang ahli sih, ya, itu bisa saja dia membedakan dari baunya, dari warnanya. Tapi bagi kita yang awam gitu misalnya, ya, enggak paham kalau seandainya membedakan mana daging babi, mana daging sapi, karena sudah dicampur begitu. Nah, ini kan akibatnya sangat berbahaya sekali, ya. Nah, kalau begitu, ya, ini termasuk perkara yang sangat perlu untuk dijaga, ya. Jangan sampai kita masuk ke perkara yang haram tadi itu. Wa fihi dalilun, berdasarkan hadis tadi, berdasarkan hadis bahwa perkara syubhat banyak tidak diketahui oleh sebagian besar manusia, menjadi dalil ala anna syubhah laha hukmun khasun, bahwa syubhat itu punya hukum yang khusus. Ya dulu alaihi dalilun syar'iyun, yang ditunjuk oleh hukum syar'i. Yumkinu ayyasila ilahi ba'dun nas, yang sangat memungkinkan bisa digapai oleh sebagian manusia. Artinya sangat memungkinkan perkara syubhat ini, ya, itu punya hukum yang berbeda dengan hukum yang lain, ya. Maka perlu kejelasan, ya, perlu ada dalil untuk bisa merubahnya. Yang syubhat itu apakah bisa menjadi halal atau menjadi haram, perlu ada dalil yang kuat untuk menetapkannya, sehingga bisa berubah menjadi yang tadinya tidak diketahui hukumnya, berubah menjadi kepastian apakah dia halal atau dia menjadi haram. Nah, pada intinya akhirnya sekarang kita, ya, perlulah untuk menjaga-jaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, menerima sesuatu yang mungkin kita nggak ketahui hukumnya secara pasti, bukan hak kita secara pasti. Alangkah baiknya yang demikian itu kita jaga diri. Mungkin sampai ke haram sih tidak kali, tetapi upaya untuk menjaga diri penting, jangan sampai ada sesuatu yang syubhat ada pada diri kita. Demikian pembahasan pada malam hari ini, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.